Setiap profesi di dunia ini memiliki keunggulannya masing-masing dan satu sama lain saling berkontribusi, termasuk profesi dokter. Dalam menjalankan peran ini, dokter dituntut untuk bisa memiliki fungsi 5 bintang atau 5 stars doctor. Yang pertama adalah care provider. Dokter sebagai pemberi pelayanan memperlakukan pasien secara holistik dan memberikan pelayanan bermutu tinggi, menyeluruh, serta berkelanjutan. Yang kedua adalah sebagai decision maker atau pengambil keputusan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan dokter untuk menentukan bagaimana penata laksanaan pasien selanjutnya. Yang ketiga adalah sebagai communicator. Seorang dokter harus mampu menjadi seorang komunikator yang baik dalam rangka memberikan edukasi terhadap pasien. Yang keempat adalah sebagai community leader atau pemimpin masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk turut berpartisipasi meningkatkan derajat kesehatan. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dokter harus mampu bekerja secara efektif dan harmonis dengan orang lain untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pasien dan masyarakat serta mengaturnya. Perkenalkan, nama saya Andis Novira Rohana. Saya bekerja sebagai apoteker di Rumah Sakit Haji Anna Lasmana, Kabupaten Banjarnegara. Salah satu tugas ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat. Dalam menjalankan pekerjaannya, apoteker di rumah sakit memiliki standar pelayanan kefarmasian yang meliputi: pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Datang tepat waktu merupakan awal langkah pertama pelayanan publik dapat dilakukan dan merupakan salah satu sikap integritas yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Dalam tugasnya, sebagai apoteker, contoh kegiatan yang bisa diberikan dalam pelayanan farmasi klinik yaitu melakukan stok obat. Tujuannya untuk mengecek ketersediaan obat dan memastikan obat yang diberikan pada pasien belum kadaluarsa dan terjaga pasti mutu dan kualitasnya. Pengkajian dan pelayanan resep. Resep yang diterima dikaji dan ditelaah kesesuaiannya, kemudian dientrikan ke dalam sistem rumah sakit untuk kemudian disiapkan obat dan alat kesehatan yang diperlukan. Sebelum diberikan kepada pasien, obat dan alat kesehatan yang sudah disiapkan tersebut diverifikasi oleh apoteker untuk mengecek kesesuaian resep, entrian resep, dan obat yang disiapkan untuk menghindari kesalahan yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Dalam hal ini, apoteker harus bekerja dengan benar dan teliti. PIO yang dilakukan pada pasien secara langsung, contohnya saat dispensing atau pemberian obat. Saat diberikan obat, apoteker akan menjelaskan dengan detail cara penggunaan obat yang baik dan benar. Dari aturan minumnya, cara minumnya, khasiat obat, cara simpan, dan efek samping ringan yang mungkin terjadi saat mengonsumsi obat tertentu. Sedangkan PIO dengan tenaga kesehatan lain dilakukan saat mengkonfirmasi obat yang diresepkan oleh dokter untuk pasien via telepon kepada dokter penulis resep ataupun menginformasikan kepada tenaga kesehatan lain cara penyimpanan atau cara pakai obat-obat khusus yang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan memiliki kualitas mutu yang dapat memuaskan pasien sebagai masyarakat. Untuk terciptanya pencapaian mutu pendidikan, organisasi sekolah sebagai pelayan pendidikan harus berupaya optimal dalam proses pembelajaran yang bermutu. Ujung tombak pencapaian layanan pendidikan yang bermutu sangat erat hubungannya dengan guru sebagai profesi pendidik. Keunggulan layanan sebagai seorang pendidik yang pertama adalah mengkoreksi tugas-tugas dari siswa. Tes adalah sejumlah tugas yang harus dikerjakan siswa.
Peserta didik akan merasa senang apabila hasil tes yang sudah dikoreksi dibagikan. Maka, tanggung jawab seorang guru adalah segera menyelesaikan koreksian dan dibagikan kepada peserta didik karena itu adalah salah satu dari tanggung jawab seorang guru. Kemudian yang kedua, membina karakter budi pekerti dan kepribadian peserta didik melalui persiapan mengikuti pesta siaga agar nantinya menjadi peserta didik yang memiliki karakter. Yang ketiga, seorang pendidik memiliki tugas utama untuk menyampaikan materi dan informasi kepada peserta didik secara efektif. Agar proses pembelajaran efektif dan bisa menarik perhatian murid, diperlukan berbagai macam persiapan dan juga kreativitas guru. Salah satunya adalah dengan menyiapkan media pembelajaran. Dan yang terakhir, membantu pengembangan keterampilan untuk mengikuti lomba FLS 2N. Demikian keunggulan-keunggulan pelayanan tugas kami. Terima kasih.